奋勇去战斗。才叫英雄，抬头，乱一战不休，回首，你在我左右，击溃命运的诅咒，让故事不朽，不会再放肆朋友，守护你的江湖，有哪怕未来如洪流，也不曾退后。Tubuh sejati Bibidong didorong ke samping setelah Ken Rensu menabraknya. Tetesan emas telah merindukannya, terbang di atas kepalanya dan berubah menjadi goresan panjang di udara sebelum menghilang. Ken Rensu juga beruntung. Pada saat kritis itu, tetesan emas telah melewati kepalanya, hanya setengah inci darinya. Dia tidak tertabrak. Perasaan beku telah menyebar seluruh tubuhnya dari tangannya. Bibidong tiba-tiba meraih Ken Rensu, terbang mundur ribuan meter. Dia tidak percaya berani itu benar. Pada saat itu, dia bisa merasakan napas maut. Cloningnya dibuat dari rohnya. Meskipun itu terkondensasi dari kekuatan jiwa surgawinya, kemampuannya untuk menyerang dan mempertahankannya sama dengan tubuh aslinya. Pada saat itu, jika Ken Rensu terlambat satu langkah, atau dia tidak mendorongnya ke samping, tidak diragukan lagi bahwa tubuh aslinya akan binasa di udara, seperti apa yang terjadi pada klonnya. Kedua sosok Tangsan bersinar dalam cahaya emas, lalu menyatu bersama. Ada luka besar di armament Dewa Laut di pinggangnya, meskipun kulitnya belum dipotong. Kabut ungu melayang di sana, itu adalah kekuatan melahap iblis Dewa Raksasa. Melihat Bibidong melayang dari jarak jauh, Tangsan menghela napas, ikatan darah. Saya tidak menghitungnya, dia adalah putrimu. Saya mengira dia akan mengambil risiko dan membunuh saya. Jika kita berdua mati, maka di dunia ini akan menjadi miliknya. Ken Rensu, Anda telah menyimpang asumsi saya. Tangsan melihat dengan sengaja, tetapi sebenarnya dia sudah merencanakan segalanya. Bahkan serangan terakhir dari Ken Rensu, dia telah menghitung dengan tepat waktu, di mana Unspiked Storm telah mengurungnya. Dia tahu bahwa Ken Rensu dan Bibidong memiliki hubungan yang marah, yang hampir mati atau hidup. Ketika tubuhnya berputar, dia bisa menghindari sabit iblis. Pada saat yang sama, dia menggunakan kekuatan dewa untuk mengumpulkan dua tetes air mata Guanyin. Apa yang dimiliki oleh Dewa Laut lebih dari air, dan dua tetes air mata Guanyinnya adalah esensi air, ditambah kekuatan dewanya. Bagaimana hal itu dapat dicegah dengan mudah? Ken Rensu telah memakan buah pahit dari senjata tersembunyi ini. Itulah bagaimana dia bisa mengenalinya, hanya dengan pandangan sekilas. Jika Ken Rensu menyerang Tangsan pada saat itu, dia bisa membunuh Bibidong dengan sempurna. Juga pada saat yang sama, dia telah bersiap untuk serangan lain. Klonnya dan tubuh aslinya bisa ditukar setiap saat, yang bahkan tidak mungkin dilakukan Bibidong. Badai Unspiked Tangsan hanya bisa membatasi Ken Rensu dalam waktu singkat. Ken Rensu bisa punya waktu untuk membunuh tubuh aslinya daripada menyelamatkan Bibidong. Dengan demikian, Bibidong akan mati dan roh Tangsan akan hancur, meskipun kompetensinya akan menurun secara drastis. Ken Rensu jauh lebih lemah daripada Bibidong. Selain itu, dia memiliki benih kegagalan di hatinya. Menghadapi Ken Rensu, dia memiliki peluang lebih besar untuk mengalahkannya. Setidaknya, tidak ada masalah menyeretnya ke kematian bersamanya. Namun, refleks naluriah Ken Rensu telah menghancurkan segalanya. Bibidong terluka sejak arwahnya hancur, tapi Tangsan telah mengkonsumsi sejumlah besar kekuatan dewa untuk menghasilkan dua tetes air mata Guanyin. Luka di pinggangnya juga mempengaruhi kekuatan dewa. Tidak ada keraguan bahwa tidak ada yang mendapat manfaat. Tangsan pergi 1 lawan 2, terluka akan menjadi kerugian besar. Setelah dua sosok bergabung menjadi satu, Tangsan menggeser Dewa Laut Raiden ke tangan kirinya, sambil meletakkan tangan kanannya di atas luka untuk memurnikan kekuatan Dewa Raksasa di sana. Sayap besar di punggungnya membentang, mengambil sejumlah besar cahaya biru dari langit ke tubuhnya. Nimbus ungu gelap di tubuh Bibidong redup. Dia menatap Ken Rensu yang berdiri di sampingnya dengan keraguan di matanya. "Kamu?" Ken Rensu tidak menghadapi tatapannya. Menatap Tangsan, kita seharusnya tidak memberinya kesempatan. Dia benar-benar licik.
Kita hanya bisa menggunakan kekuatan serangan murni untuk menghindari jebakannya. Baik, sangat aneh bahwa Bibi Dong tidak keberatan dengan ide-ide Qian Rensu. Tentu saja, bukan karena Qian Rensu baru saja menyelamatkan hidupnya yang mengubah perasaannya terhadapnya. Melihat putrinya yang sangat cantik, yang dibawanya ke kehidupan ini tanpa cinta, jiwanya sedingin gunung es 1000 tahun, sekarang memiliki aliran hangat yang mengalir di dalamnya. Ledakan terjadi. Cahaya ungu dan cahaya merah emas naik pada saat yang sama. Bibi Dong berdiri di bahu-membahu dengan putrinya Qian Rensu. Namun, mereka tidak terburu-buru meluncurkan serangan lain. Mereka hanya sepenuhnya melepaskan indera surgawi mereka yang luar biasa. Tekanan besar-besaran dilepaskan, menekan para prajurit di Auspicious Hill Mountain Pass. Tang San bisa melihat dengan jelas bahwa banyak arus udara ungu gelap berkumpul di tubuh Bibi Dong dari segala arah. Jelas, dia memulihkan kekuatannya. Arus udara ungu itu adalah dendam di seluruh benua Douluo, di mana arus paling kolosal datang dari Auspicious Hill Mountain Pass. Mereka adalah jiwa-jiwa yang telah kehilangan nyawa di bawah racun poison Douluo 3 hari yang lalu. Itu seperti dewa laut yang bisa mengambil alih kekuatan laut. Dewa malaikat dapat menerima kekuatan dari matahari. Dewa raksasa dapat mengambil setiap pikiran buruk dan niat dalam hati semua makhluk hidup atau mati. Dendam itu akan menjadi kekuatan dewa raksasa. Kekuatan dendam itu sangat kuat. Namun, dalam pertempuran, kebencian akan lebih menakutkan. Inilah yang disebut orang air jernih tidak bisa memiliki ikan. Beberapa hari yang lalu, ada begitu banyak tentara kekaisaran roh yang telah mati di bawah racun oleh degubo yang sangat ekstrim. Pada saat ini, Pass Mountain Hill adalah arena terbaik untuk Bibi Dong. Tang San tahu betapa sulitnya ketika Bibi Dong telah sepenuhnya pulih, tapi dia tidak bisa gegabah sekarang. Bibi Dong dan Qian Rensu berdiri di sana, meskipun kekuatan dewa mereka tidak cocok. Indra surgawi mereka bekerja satu sama lain untuk mengambil kendali atas seluruh situasi. Jika dia berani melompat, apa yang akan menunggunya? Tentu saja, ada dua dewa, Bibi Dong dan Qian Rensu. Dua dewa yang bekerja sama adalah hal yang paling tidak ingin dilihat oleh Tang San. Dia tidak bisa membunuh mereka secara terpisah. Sekarang, itu tidak mungkin baginya.